warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak ibu semua? Baik. Alhamdulillah sehat, bahagia. Allah Akbar. Hari ini ibu akan memberikan materi tentang gizi seimbang untuk remaja. Ya, apa itu gizi seimbang? Ada yang tahu? Iya. Gizi seimbang yaitu kita makan ya dengan komposisi yang lengkap dan cukup, tidak berlebihan juga tidak kekurangan dalam satu piring makan. Ya. Jadi makan yang berlebihan juga tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Jadi anak ibu, Allah mencintai seorang pemuda yang sehat dan semangat. Agar kita menjadi sehat dan semangat, diperlukan gizi yang seimbang. Apa gizi yang harus kita penuhi untuk tubuh kita? Di masa remaja adalah di masa di mana masa pertumbuhan. Disitulah akan terlihat yang sehat dan tidak sehat di masa yang akan datang. Ya, untuk wanita, untuk perempuan remaja, ya, kekurangan gizi sangat tidak baik karena berpengaruh kepada rahim kalian. Yang rahim yang tidak sehat maka akan mendapatkan keturunan yang tidak sehat. Maka kalian harus penuh gizi, harus lengkap. Dan untuk laki-laki, pertumbuhannya, untuk pertumbuhan tulang, otot, ya, sangat diperlukan pada saat ini. Kenapa? Di masa nanti kalian menjadi seorang yang dewasa, akan menjadi seorang yang sehat. Jadi, coba kita lihat pada gambar yang ada di papan tulis. Kita makan sepiring nasi. Kita makan mulai dari sarapan, makan siang, dan makan malam. Semua itu gizinya harus seimbang, ya. Tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Nah, kalau berlebihan terjadi obesitas, kegemukan, sakit jantung, ya kan? Kalau kekurangan makan dan gizi, maka tubuhnya akan lemah dan kurus. Nah, lihat. Dalam satu piringku ini ada makanan pokok. Makanan pokok ini adalah, kalau di negara kita, adalah nasi. Lain dari nasi apa? Kentang, ubi, jagung, gandum, ya kan? Nah, itulah dia. Roti, mie, itu bisa ditukar dengan nasi. Kemudian, apa yang ada di isi pokok ini, makanan pokok kita, adalah karbohidrat. Untuk apa karbohidrat? Untuk sumber energi yang paling utama. Jadi dia porsinya harus lebih besar daripada yang lain. Karena apa? Karbohidrat ini adalah sumber tenaga. Itulah yang membuat kita menjadi kuat, semangat, ya. Kemudian yang kedua apa? Lauk pauk. Ya. Ada apa lauk pauk itu? Ada daging, ada telur, ada ikan. Ini ikan tidak ada, ya. Ikan, tahu, tempe, itu adalah termasuk kepada sumber lauk pauk, yaitu yang mengandung protein. Untuk apa protein itu, nah? Untuk pembentukan tubuh. Nah, seorang laki-laki bentuk tubuhnya seperti apa? Seorang perempuan seperti apa? Itu yang akan berkembang. Ya, nah? Kemudian ada lagi sayuran. Sayuran ini sangat penting dan banyak ragamnya. Apa saja yang ada di sini? Ada tomat, ada sawi, ada brokoli. Yang kalian tahu apa saja sayuran, nah? Nama-nama sayuran? Kol, jejer. Apa lagi? Daun ubi, dan banyak lagi, ya. Semakin banyak yang kalian makan, semakin banyak nutrisinya, semakin banyak vitaminnya, karena beragam, ya kan? Untuk apa sayuran ini?
dan vitamin untuk memperlancar buang air besar juga, untuk lambung juga ya. Kemudian ada buah-buahan. Ya. Apa saja buah-buahannya? Boleh kalian pilih yang mana saja. Boleh pepaya, semangka, apa lagi? Pisang, nanas, dan yang mana kamu suka kamu bisa pilih, ya. Kemudian yang paling penting juga adalah air putih yang cukup. Jadi jangan malas minum ya nak, karena minum ini, air putih ini sangat penting untuk mineral di dalam tubuh kita, ya. Kemudian ada apa lagi nak? Nih, kalian mungkin suka jajan ya? Gak ada yang gak suka jajan anak-anak. Siapa yang gak suka jajan? Gak ada ya? Semua suka jajan. Masalahnya jajanan itu sehat atau tidak? Enggak. Ya, lihat jajanan makanan yang sehat. Lihat. Yang tidak sehat ini ada mie instan. Apalagi nih? Goreng. Ada Kentucky. Ada minuman boba. Makanan kemasan. Ya. Ini tidak baik untuk kesehatan. Karena apa? Tidak mencukupi gizi. Ya nah. Kemudian makanan yang sehat ini yang sudah kita jelaskan tadi, makan sepiring nasi yang lengkap dan cukup. Ini dia. Sebenarnya jajanan boleh, lihat. Jajanan kekinian boleh, tapi ada tapi. Ya. Cek dulu label gizinya dan kandungannya, gulanya berapa, garamnya berapa. Sementara kita, tubuh kita, sehari makan gula itu cukup 50 gram. Artinya kalau disendokkan, sendok aja satu hari, satu malam. Supaya apa? Tidak kelebihan gula dalam tubuh kita. Karena akan terjadi obesitas. Ya. Kemudian, kita cek apa lagi? Tidak boleh setiap hari. Ya, tidak boleh setiap hari. Kemudian imbangi dengan makanan sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya. Kemudian, ayo pilih yang sehat. Makanan itu karena sudah dipelajari apa itu makanan sehat, maka pilihlah yang sehat agar tubuh kita sehat. Ketika kita belajar, kita kuat, kita semangat. Ya. Dampak pola makan yang tidak sehat, coba lihat ini gambarnya ya nak. Jika sering makan yang tidak sehat, mudah sakit, badan itu lemah, ya nak. Kemudian sulit konsentrasi, apalagi nggak sarapan pagi-pagi. Nah pasti konsentrasinya sangat sulit. Gampang capek, berat badannya tidak ideal, dan seresiko penyakit jantung. Jangan dikira penyakit jantung itu hanya untuk orang tua, remaja juga ada kena. Ya. Kemudian jika terbiasa sehat, lihat gambarnya saja sudah berbeda. Yang mana kalian suka? Yang sehat, ya. Tubuh kuat dan tidak mudah sakit, konsentrasi baik, berat badan ideal. Ya. Masuk kepada menu contoh hidup sehari-hari. Nih, sehari-harinya kita agar tubuh kita sehat, maka biasakan sarapan pagi. Ya, tidak ada istilah, bu nggak bisa, bu nggak sempat, tidak ada. Bagaimanapun tubuh kita perlu energi, perlu nutrisi ketika kita beraktivitas. Ya. Sarapan tidak susah-susah ya nak. Dengan misalnya pilihan nasi putih dengan telur, mau telur mata sapi, telur dadar, ya. Dan sayur bening saja sudah cukup. Ya. Nah, oke. Baru kemudian makan siang. Makan siang juga harus. Jangan karena kecapean, makan, malas makan. Tidak. Kita harus pikirkan tubuh kita. Kita yang ingin sehat, sayangilah tubuh kita. Agar tubuh kita ini baik untuk ketika kita dewasa. Juga
ketika kita dalam proses beraktivitas dalam belajar sehari-hari. Makan siang, nasi, ayam, sayur bening dan buah. Ya, cukup sederhana saja kalau tidak penting mewah, yang penting gizinya terpenuhi. Kemudian ada makan malam. Makan malam juga dengan nasi, boleh diganti dengan roti, mie, boleh ya. Kalau nasi terlalu berat rasanya, boleh ditukar. Dengan apa, nak? Dengan apa? Boleh mie. Boleh apa lagi? Roti. Ya kan? Kemudian tambahkan pelengkapnya sayur dan buah-buahan. Selingan perlu nggak selingan? Perlu. Selingan ini adalah makanan ringan, kudapan, ya nak? Boleh kue, boleh gorengan, tapi tidak perlu banyak-banyak gorengan karena mengandung banyak minyak juga tidak baik untuk kesehatan. Nih kebiasaan baik remaja. Nah, kebiasaan yang baik kalian usahakan yaitu sarapan setiap hari. Sarapan setiap hari. Kemudian makan teratur, tepat waktu. Jika makannya tidak tepat waktu, maka berpotensi berpenyakit. Kenapa penyakitnya? Sakit lambung. Ya. Kemudian apa? Batasi junk food dan minuman manis. Karena minuman manis itu, manis gulanya itu kebanyakan adalah terbuat dari gula buatan, ya, tidak sehat, ya. Kemudian apa lagi? Minum air putih yang cukup. Makanya setiap kalian pergi ke sekolah, sediakanlah tumbler bawa air putih, tumbler yang besar, ya kan? Jadi kita tidak kekurangan cairan pada tubuh kita. Ya. Kemudian apa lagi? Aktif bergerak, berolahraga secara rutin. Lagi ya. Untuk membentuk tubuh kalian, maka rajinlah olahraga. Oke? Yang selanjutnya terakhir, ya, ingat, sehat itu keren loh. Nah, ya, sehat itu keren. Kenapa? Makananmu hari ini menentukan kesehatanmu di masa depan. Pilih makanan gizi seimbang agar tubuh kuat, otak cerdas, dan prestasi meningkat. Jadi nak, cobalah kaji diri kalian, perhatikanlah keadaan kalian. Sudahkah kalian penuh ini semua? Belum. Yang mana kira-kira yang belum? Ada belum. Mungkin karena makanan yang tidak sehat ya, sering ya. Sering mengkonsumsi makanan yang sehat. Mulai dari sekarang kurangilah jajan. Ya. Maka yang diperbanyak apa? Nih, pilihan yang sehat. Makanlah sayur, buah agar tubuh kita tidak kekurangan gizi. Ya, dari sini apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari apa yang Ibu terangkan? Bisakah ada yang ingin ke depan untuk berbicara? Bu, saya sudah melakukan apa yang sudah saya buat, tapi saya kurang suka ini. Misalnya tidak suka tempe tahu, masih banyak gantinya. Apa gantinya? Ganti tempe tahu apa, nak? Telur. Apa lagi? Daging, ikan, ayam, masih ada banyak. Ya, kalau itu tidak suka. Tidak suka bayam, Bu, bisa diganti dengan wortel, kol. Masih banyak pilihan. Tapi bagaimanapun harus kita semua rasakan makanan-makanan yang ada itu agar tubuh kita semakin banyak nutrisi dan gizinya. Oke anak, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa
lebih baik lagi memperhatikan makanan yang kalian konsumsi. Oke ya? Kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.